Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi nih kita di Ibadah Minggu Pelkat PA GPIB Marturia. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya, karena Kak Dina di sini juga sehat-sehat, puji Tuhan. Oke, kita sudah melalui 1 minggu dan saat ini kita mau ibadah lagi. Oleh karena itu, yuk kita siapkan Alkitab, siapkan juga persembahan adik-adik, dan gak lupa siapkan hati dan pikiran adik-adik karena kita mau mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Selamat ibadah ya. Adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan menyanyikan Mars PA. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah minggu bersama-sama. Tuhan kiranya berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya dan juga pimpin kami supaya kami dapat fokus mengikuti ibadah ini. Kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan melalui firman Tuhan dan kami juga bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu pembuka, yuk adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25, Mari Bergembira. Selamat pagi adik-adik, shalom. Kita jumpa lagi di dalam ibadah persekutuan anak hari Minggu 2 Agustus 2020. Nah adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 3. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa.
Mari adik-adik dengan sikap sempurna kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menjaga, melindungi, dan menyertai kami hingga pada saat ini. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus atas kami, agar kami mampu dan mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni salah dan dosa kami yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dari Alkitab, yaitu dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-9, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita sama-sama membacanya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang lebih besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api, yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik yang disayang Tuhan Yesus Kristus, kitab Musa ini adalah kitab yang berisi mengenai serangkaian pidato Musa kepada umat Israel yang intinya mengulangi pengajaran mengenai hukum Allah. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Musa mengingatkan umat Israel dengan hukum Allah yang pernah dinyatakannya di Gunung Sinai 40 tahun sebelumnya. Musa mengatakan bahwa bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, untuk mendiami dan tinggal di situ, bukan karena kuatnya bangsa Israel, bukan karena hebatnya bangsa Israel. Nah adik-adik, mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar, tengkuk, sombong, dan keras kepala. Jadi bagaimana mungkin bangsa yang seperti ini dapat menang berperang melawan bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih tinggi seperti bangsa enak atau orang enak. Bangsa Israel menang berperang melawan orang enak itu semua karena anugerah Tuhan adik-adik, karena pemberian Tuhan, karena kebaikan Tuhan,
karena Tuhan yang memimpin perang itu dan menundukkan mereka. Tuhan juga yang memusnahkan dan menghanguskan mereka bangsa Enak ini, sehingga bangsa Israel boleh menang dan mendiami serta tinggal di tanah Kanaan. Tuhan memusnahkan orang Enak ini karena orang Enak ini adalah orang-orang yang fasik, orang yang selalu hidup di dalam dosa. Nah, selain daripada itu, Tuhan juga memegang janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Tuhan menepati janjinya bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kehidupan umat manusia pada saat ini, seperti adik-adik semua? Ya, adik-adik bisa bernafas, ada sampai hari ini, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, panjang umur, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, opung, eyang, dan semua orang yang kita cintai, semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah menjaga kita, melindungi, memelihara, dan menyertai kita semua sampai pada saat ini. Nah, adik-adik, begitu juga dengan semua yang menjadi kepunyaan kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Ya, seperti adik-adik bisa menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang cerdas, bisa naik kelas, dapat sekolah yang favorit, sekolah yang bagus, bahkan juga bisa jadi juara kelas, punya kehebatan dan talenta yang luar biasa, bisa bernyanyi, melukis, bermain alat musik, jago dalam olahraga, futsal, basket, dan sebagainya. Nah, keberhasilan adik-adik ini semua sumbernya berasal dari siapa? Iya, semua berasal dari Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, itu semua karena Tuhan sayang sama adik-adik. Karena itu sudah sepatutnya adik-adik selalu bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena tanpa bantuan Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih dan kuasa Tuhan, kita semua bukan siapa-siapa. Kita tidak akan seperti sampai dengan pada saat ini. Karena kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Adik-adik harus sadar bahwa semua keberhasilan kita adalah pemberian Tuhan. Maka itu kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak merasa diri kita hebat, lebih hebat dari orang lain. Nah, semua keberhasilan yang adik-adik raih itu semuanya berasal dari Tuhan. Adik-adik harus sadar itu, bahwa semuanya, apapun itu, semuanya berasal dari Tuhan. Kepunyaan Tuhan, pemberian dari Tuhan.
Nah, pemberian yang Tuhan berikan kepada adik-adik ini, Tuhan mau supaya adik-adik tidak sombong, tapi Tuhan menginginkan adik-adik menjadi berkat bagi sesama, yaitu berkat buat keluarga dan juga berkat buat orang-orang di sekeliling adik-adik. Nah, adik-adik, kita pada saat ini belajar 3 hal, ya. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber keberhasilan atau kemenangan dalam hidup kita. Apapun yang kita beroleh, sumbernya berasal dari Tuhan. Yang kedua, karena semua berasal dari Tuhan, maka kita harus bersyukur. Dan yang ketiga, karena semua adalah pemberian Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, atau tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, adik-adik, teruslah menjadi anak yang baik, anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan, anak yang takut dan hidup di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati adik-adik semua bersama dengan keluarga yang adik-adik cintai. Amin. Nah, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami juga sudah diajarkan oleh Tuhan bahwa kami harus menjadi berkat. Kami harus ingat bahwa apa yang menjadi keberhasilan kami itu semua berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami tidak sombong, agar kami tidak tinggi hati. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami ya Tuhan pada saat ini untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari merespon firman-Nya dengan bernyanyi Kidung Ceria 150, Firman-Mu Pelita. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu diimpah boleh beribadah di minggu pagi ini. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak diimpah beserta dengan keluarga. Tuhan berkati semua kakak-kakak diimpah beserta
Nusantara juga Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Tuhan sembuhkan semua orang yang terkena. Tuhan berkati Presiden Republik Indonesia dan seluruh pimpinan negeri ini. Tuhan berkati mereka semua dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPP Maturia. Tuhan berkati kami, Bapak Pendeta Rocky beserta Ibu Marlen. Tuhan berkati seluruh presbiter, seluruh pekat, seluruh komisi, seluruh karyawan gereja. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak yang yatim piatu, para janda dan juga lansia. Tuhan juga tolong dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh pengetahuan dan kebaikan. Tuhan, kami tutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Mari siapkan persembahan kita sambil bernyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, Tuhan, pada pagi yang indah ini, anak-anak-Mu ditimpa telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang terkumpul ya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian pada hari Minggu ini? Kakak harap kalian semuanya baik-baik saja ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada warta PA Minggu pagi ini kayaknya mau menyampaikan terima kasih untuk pihak Handifan Pudeng yang boleh menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. Kiranya adik-adik semua terberkati ya. Dan juga kepada Kak Bralina Wairata yang boleh menjadi pelayan di Burgos pada Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Dan juga ucapan terima kasih buat adik Bianca yang boleh mengambil bagian untuk doa syafaat pada ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga Bianca. Nah adik-adik, kita harap kalian tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan tetap rajin ikut ibadah PA setiap hari minggunya. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo adik-adik, ibadah kita sudah selesai.
Gimana tadi? Masih inget kan firman Tuhannya bicara tentang apa? Hayo, tadi ada yang nyatet nggak? Yang paling penting adik-adik melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Karena firman Tuhan itu adalah yang menguatkan kita dan memberikan kita sukacita. Sekarang Kak Dina mau pamit ya. Jangan lupa minggu depan datang ibadah PA GPB Marturia lagi. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu.